Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1861. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Guncangan itu dan menabrak laut mati. Seketika laut mati pun mendidih dan ombak besar menyerbu membentuk tsunami yang mengerikan dan meledak menyebabkan ombak besar membumbung ke langit. Di antara laut mati pada saat ini, kepala Molly merasa linglung dan dia merasakan rasa sakit parah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah dipukul keras oleh binatang buas kuno. Ada sedikit rasa manis amis di tenggorokannya dan dia ingin muntah darah. Terlebih lagi tinju kanan yang dia tabrakan langsung dengan Kaisar Uyue menyebabkan kulitnya retak dan sedikit mati rasa. Jelas Molly kehilangan kesadaran. Di mana aku? Apa yang terjadi? Pada saat ini Molly tidak dapat menahan perasaan linglung dalam benaknya dan bintang-bintang emas muncul di depan matanya. Pada saat ini dirinya agak bingung. Bagaimana situasinya? Jelas di bawah serangan Qin Chen, Kaisar Yan ditusuk dengan pedangnya dan kemudian kepalanya dicengkram oleh cakar Qin Chen dan langsung ditelan sumbernya. Akan tetapi ketika giliran dirinya untuk bertarung dengan Kaisar Yan, bagaimana hasil ini bisa terjadi? Dalam hal kultivasi, dirinya dan iblis Qin Chen itu sama-sama berada di ranah semi kaisar dan secara teoritis kekuatan mereka seharusnya setara. Tapi bagaimana? Saat ini pikiran Molly sedang linglung dan dia masih belum bisa kembali sadar karena apapun yang dia pikirkan dikombinasikan dengan hasil sebelumnya. Dia hanya bisa menganalisis satu kemungkinan, yaitu meskipun dia berada di ranah kaisar, namun kekuatannya masih belum sekuat Qin Chen dan bahkan ada celah yang sangat besar. Tapi apakah ini mungkin? Dirinya merasa tidak percaya. Molly menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya tiba-tiba menampakkan tatapan yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak sekuat iblis Qin Chen itu? Di ranah yang sama, aku seharusnya tidak takut pada siapapun. Pasti postur pukulanku sebelumnya yang salah. Ya, pasti seperti itu. Boom! Memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba melayang ke langit. Semburan energi iblis yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dan kekuatan sihir yang mengepul langsung membentuk pusaran energi iblis yang mengerikan, beredar dengan gila-gilaan di sekitar tubuhnya. Aku, Molly, aku adalah kesombongan yang paling kuat dan tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak sebaik orang lain di ranah yang sama? Itu pasti kecelakaan sebelumnya. Bunuh! Molly bergegas keluar dari laut mati dengan gila. Ini masalah harga diri dan dirinya harus membuktikan kekuatannya. Itu bukan karena dia lemah, tetapi hanyalah kecelakaan. Boom! Air laut mati yang tak berujung menghilang dan sementara Molly bergegas menuju permukaan laut mati. Meskipun Kaisar Uyue menelayangkan tinju ke arah Molly dengan pukulan, sosoknya yang bergegas menuju laut mati juga terhalang oleh pukulan Molly secara sejenak. Pada saat sosoknya mandeg, suara tertawa terdengar. Suara tawa datang dari langit dan bumi. Tawa ini sepertinya merembes keluar dari kehampaan di sekitarnya. Terus-menerus menembus ke dalam pikiran Kaisar Uyue, mengganggu kemauan dan kesadarannya, biarkan esensinya mengalir di tubuhnya. Karena stagnasi, kekuatan Kaisar Agung yang telah dimobilisasi juga membeku untuk sementara waktu. Boom! Saat berikutnya, serangkaian jimat yang mengerikan turun dari kehampaan mengelilingi anggota tubuh dan tulangnya, sebelum kemudian menembus ke dalam tubuhnya. Tidak, Kaisar Agung Simei. Kaisar Uyue meraung dan dia langsung memobilisasi lautan kemauannya. Dampak mengerikan dari kemauan yang dikombinasikan dengan asal-usul Kaisar Agungnya dengan gila-gilaan mempengaruhi jimat yang menyusup, mencoba mengusirnya dengan paksa. Ini adalah cara jimat Kaisar Simei yang paling mengerikan. Jika tubuhnya ada di sini dengan kekuatan dan kultivasi keempat Kaisar Agungnya,
dirinya tidak akan takut dengan invasi teknik jimat semacam ini, dan dia dapat sepenuhnya mengabaikannya. Akan tetapi sekarang, dirinya hanyalah klon proyeksi. Setelah dirinya disusupi, dia pasti akan tenggelam di dalam pesona Kaisar Simei sedikit demi sedikit, dan akhirnya akan menjadi mangsa lawan, di bawah belas kasihan lawan. Oleh karena itu, Kaisar Wu Yue tidak punya pilihan selain bergegas dan dengan gila-gilaan menangkis kekuatan menawan yang dilepaskan Kaisar Simei. Ledakan. Asal-usul Kaisar Wu Yue dibakar dan kemauan Kaisar yang mengerikan tersapu, sedikit demi sedikit menangkis kekuatan menawan Kaisar Simei. Selesai. Hanya dengan satu napas, Kaisar Wu Yue menangkis semua kekuatan menawan dari Kaisar Simei dan sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya. Ada kegembiraan di wajahnya dan dia hendak menyapu ke arah laut mati di bawah lagi, akan tetapi sosoknya baru saja bergerak. Lipatan ruang. Sebuah suara acuh tak acuh datang secara tiba-tiba, seperti suara gemuruh yang menusuk telinga langsung mengalir ke pikiran Kaisar Wu Yue. Boom, kekosongan di sekitarnya mendidih seperti air. Pada saat yang sama, kekuatan ruang di sekitar Kaisar Wu Yue dengan cepat terpelintir, membentuk labirin seperti kisi-kisi dalam sekejap, dan ada puluhan ribu labirin seperti kaleidoskop. Biasanya, Kaisar Wu Yue berada di area inti labirin ini dan berpenjara di dalamnya. Itu semua semut terkutuk. Kaisar Wu Yue tampak ketakutan dan marah. Dia meraung ke langit. Jika bukan karena penghalang orang itu, dirinya pasti sudah bergegas ke laut mati dan melarikan diri. Jadi bagaimana dia bisa terjebak dalam kekuatan sihir ruang angkasa yang mengerikan? Labirin ini berisi kekuatan ruang tanpa akhir. Ada puluhan juta perubahan dalam satu titik. Jika ada cukup waktu, dirinya dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun sekarang waktunya mendesak. Jika dirinya ingin menemukan hukum secepat mungkin dan menghancurkan akarnya, maka itu tidak mungkin. Dan untuk rencana saat ini, hanya dengan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kekuatan, maka menaklukkan 10.000 dharma dengan satu kekuatan, maka dirinya dapat memiliki kesempatan untuk bergegas keluar. Kaisar Wu Yue melihat dengan matanya sendiri bagaimana Kaisar yang terperangkap di dalam labirin ini sebelum kemudian dibunuh oleh Qin Chen. Dirinya ketakutan dan marah, tanpa ragu-ragu sama sekali. Dengan tatapan tegas melintas di matanya. 5 gunung menjulang ke langit. Duar. Avatar proyeksi Kaisar Wu Yue dibakar langsung dalam sekejap, dan pada saat yang sama 5 gunung suci kuno yang megah muncul di tubuhnya. Napas dunia bawah berlama-lama dan menghantam ruang lipat di depannya. Duar. Di bawah tabrakan Kaisar Wu Yue, bidang lipatan ruang yang baru saja terkondensasi di sekitar mengeluarkan suara berderit dan retak. Dengan suara yang keras, hanya dalam sekejap bidang lipatan ruang yang dibentuk oleh Qin Chen dihancurkan oleh Kaisar Wu Yue. Boom! Setelah itu Kaisar Wu Yue seperti banteng dunia bawah kuno mengamuk di domain ruang Qin Chen. Kemanapun dia lewat, jejak ruang yang menyeret turbulensi ruang yang panjang sangat jelas menembus langit. Hanya dalam sepersekian detik, Kaisar Wu Yue bergegas keluar dari pembatasan ruang Qin Chen. Haha, pergi! Setelah menyelesaikan semua ini, Kaisar Wu Yue terengah-engah dan dia berteriak dengan marah sebelum kemudian langsung menyelam ke laut mati di bawah. Kaisar Wu Yue ini layak menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dia berbeda dari Kaisar Yan yang terluka parah oleh pedang Excalibur sebelumnya. Tetapi dia secara paksa menerobos domain pelipatan ruang milikku, kata Qin Chen. Di kejauhan, Qin Chen sedikit mengernyit di saat melihat pembenahan ini. Itu karena basis kultivasiku terlalu lemah. Aku hanya memiliki sedikit kekuatan. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaianku di ruang angkasa, kekuatan pelipatan ruang tidak akan cukup kuat untuk sepenuhnya menjebak proyeksi Kaisar Wu Yue. Jika basis kultivasiku dapat menerobos ke ranah Kaisar Agung, maka lipatan ruang yang kubentuk tidak akan bisa dikeluarkan oleh klon proyeksi dari 5 Kaisar Agung seperti Kaisar Wu Yue. Bahkan jika tubuhnya secara langsung, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dipatahkan, kata Qin Chen. Matanya berkedip dan di saat Qin Chen berpikir dia sudah memegang pedang Excalibur di tangannya dan lalu datang untuk membunuh Kaisar Wu Yue. Wah, nah, kamu ingin menghentikanku?
kata Kaisar Wu Yue. Dia terbang dengan cepat dengan ekspresi jijik di wajahnya dan dia akan segera menerjang masuk ke dalam Laut Mati. Duar. Di Laut Mati, sosok Molly tiba-tiba membumbung ke langit dengan energi iblis yang tak berujung yang berlama-lama di sekujur tubuhnya. Tentakel-tentakel melonjak liar di seluruh langit dan dia meninju Kaisar Wu Yue dengan ganas. Bunuh! Terdengar suara gemuruh seperti guntur dan mata Molly ganas demi harga dirinya sendiri. Dirinya berusaha sekuat tenaga dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Kaisar Wu Yue. Dia ingin membuktikan dirinya. Sialan, kamu bocah lagi. Kaisar Wu Yue yang melihat Molly menghalanginya lagi, dia pun melayangkan tinju di bawahnya dengan gila. Duar. Dua benturan mengerikan seketika bertabrakan dalam sekejap. Seketika air laut mati dalam radius 10.000 mil dari jangkauan serangan ledakan langsung meledak, membentuk jurang besar yang panjangnya ribuan mil di atas laut mati di bawahnya. Jurang setinggi 10.000 kaki terlihat dan air laut mati yang bergelombang menyapu dalam bentuk melingkar. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dan leluhur batu yang kebetulan terbang keluar dari kedalaman laut mati pun terhempas dengan keras. Dia seketika menyemburkan darah dan jatuh ke laut mati karena memalukan. Akan tetapi Molly sama sekali tidak mundur. Tubuh Molly seperti batu, dia berdiri kokoh di depan Kaisar Wu Yue dengan ekspresi ganas di wajahnya. Apakah anak ini gila? Kata Kaisar Wu Yue. Dia membelalakan matanya karena terkejut. Tekanan yang diberikan Molly padanya saat ini beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Aura Kaisar yang mengepul mengenai tubuh Molly. Namun lawan dapat mundur dengan melepaskan kekuatannya. Akan tetapi dia berpegangan erat seperti orang gila dan paksa menelan semua kekuatan pukulan yang dilepaskannya. Orang gila, pergilah ke neraka. Kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung, ketakutan dan juga marah. Jika dia dihentikan oleh anak ini, maka semuanya akan berakhir. Boom! Kehendak mengerikan dari Kaisar Agung bagaikan penghalang tak kasat mata menghantam tubuh Molly. Di bawah tatapan semua orang seketika Molly mendengus terdam, tubuhnya meledak di tempat. Seolah-olah dia telah dihantam keras oleh sebuah meteorit yang jatuh dan dengan kecepatan tinggi. Kemudian dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Seluruh tubuh Molly seperti bola meriam menabrak laut mati dengan keras. Molly, bagus sekali. Di saat jatuh, suara penghargaan bergema dari langit dan bumi. Itu adalah Qin-Chen yang bergegas ke medan perang. Laut mati, bangun. Qin-Chen mencibir segera, kekuatan laut mati yang mengepul keluar dari tubuhnya. Langsung menyatu dengan laut mati di bawah dan langsung menyelimuti Kaisar Wu Yue. Apa, kamu? Niat membunuh yang mengerikan menyerang. Ekspresi Kaisar Wu Yue dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kamu begitu bodoh melarikan diri ke laut mati. Tidakkah kamu tahu bahwa di laut mati ini, kekuatan tuan muda ini bahkan akan lebih mengerikan? Suara dingin tiba-tiba muncul di benak Kaisar Wu Yue, dan Kaisar Wu Yue menatap dengan ngeri. Niat membunuh di sekitar laut mati mengalir ke pedang Excalibur seperti air pasang surut. Sebelum kemudian pedang Excalibur dengan kekuatan yang tak tertandingi muncul di tangan Qin-Chen. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menusuk ke dadanya. Duar. Dada Kaisar Wu Yue langsung meledak. Tidak. Kaisar Wu Yue menjerit, sosoknya mundur dengan gila. Serangkaian bayangan gunung membombardir tubuhnya terus-menerus, mencoba menyingkirkan pembunuhan Qin-Chen dengan pedang Excalibur. Namun di saat dia bergerak, hahaha, Kaisar Wu Yue, kamu tidak ingin melarikan diri kan? Sangat memalukan bagi 4 Kaisar Agung untuk berlari dengan sangat memalukan. Tiba-tiba tawa kecil memenuhi pikiran Kaisar Wu Yue, menyebabkan kesadarannya tenggelam, terus-menerus mempengaruhi asal proyeksinya. Kaisar Simei, kata Kaisar Wu Yue. Dia mengeluarkan suara gemuruh, dan di tengah luka seriusnya, serangan Kaisar Simei membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Pada saat ini, Qin-Chen memegang pedang Excalibur di satu tangan dan menusuk Kaisar Wu Yue di kampaan, dan memadatkan cahaya guntur yang tak berujung dengan tangan lainnya, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke Kaisar Wu Yue. Guntur penghancur dunia, duar. Di telapak tangan Qin-Chen, cahaya guntur yang tak berujung berkumpul seperti lautan luas, sebelum kemudian bergegas keluar dengan keras. Kekuatan guntur demi guntur setebal bintang, dan tiba-tiba menyapu bayangan hantu pegunungan dari tubuh Kaisar Wu Yue. Itu langsung hancur, berderak.
Pada saat ini Kincen datang ke dunia seperti Dewa Guntur, memegang guntur yang luas di tangannya, dan 5 jari tangan kanannya yang berisi cahaya guntur yang tak berujung menyebar, seperti Dewa Guntur meledak dengan ganas ke tubuh Kaisar Wu Yue. Boom! Cahaya guntur mekar, guntur yang menyala-nyala itu seperti letusan gunung berapi, menutupi seluruh tubuh Kaisar Wu Yue. Tidak, Kaisar Wu Yue mengeluarkan raungan keras. Pada saat ini dia akhirnya mengerti perasaan Kaisarian sebelumnya, karena guntur yang mengerikan yang menembus ke dalam tubuhnya, seperti petir yang mekar, energi api yang tak berujung mengamuk di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan serangan ini hanya dengan klon proyeksinya? Duar. Di bawah guntur yang mengerikan, tubuh Kaisar Wu Yue pun meleleh sedikit demi sedikit, secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Wah, Kaisar ini akan bertarung denganmu, Duar. Pada saat terakhir, tatapan mengerikan tiba-tiba muncul di mata Kaisar Wu Yue. Langit dan bumi langsung menyerbu, menabrak jurang yang sangat dalam. Ingin meledakkan dirimu sendiri, kekuatan guntur sempurnakan untukku, kata Kincen mencibir. Seketika cahaya guntur yang besar menyelimuti energi ledakan diri dari Kaisar Wu Yue dengan erat, sebelum dengan cepat menyempurnakannya menjadi dimasukkan di dunia kacau. Boom! Dunia kacau kekuatan Kaisar kuat nampak berkumpul. Tapi pada saat ini hati Kincen tiba-tiba tergerak. Dia mengangkat kepalanya. Dari benturan sebelumnya di beberapa titik, kekuatan yang sangat tidak jelas tiba-tiba melesat ke langit dengan suara mendesing. Itu langsung menembus kekosongan yang tak berujung, datang ke tempat di mana formasi luar angkasa Telarang Jiuming berada, sebelum kemudian menghantam ruang telarang formasi di atas formasi Telarang 9 meter. Dengan suara yang keras, ada riak samar pada formasi luar angkasa Telarang 9 meter, dan kekuatan samar ini benar-benar beriak di sepanjang formasi luar angkasa, dan akan segera keluar dari formasi luar angkasa Telarang 9 meter, memblokade formasi yang kosong. Tuan, itu tidak baik. Itu adalah sumber jiwa dari 5 Kaisar Agung, kata Kaisar Simei. Dia tiba-tiba berubah warna. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci akan menggunakan kesempatan penghancuran dirinya untuk mengirim jejak jiwanya yang tersisa keluar dari dunia bawah ini, bermaksud untuk menembus blokade formasi luar angkasa Telarang 9 meter. Metode semacam ini bahkan Kaisar Simei tidak pernah menduganya sebelumnya. Teknik rahasia yang aneh. Di tengah penghancuran diri, dia masih dapat mempertahankan secercah jiwa dan kewarasan. Kaisar Simei sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang kuat dari 4 Kaisar Agung, setidaknya seorang kaisar seperti dirinya tidak dapat melakukan ini sama sekali. Boom! Dia pun terbang ke langit dengan ekspresi cemas dan bergegas untuk menghentikannya. Jika sisa jiwa dari Kaisar Wu Yue ini dibiarkan melarikan diri, maka semuanya akan berakhir, dan semua yang ada di sini akan terungkap. Dengan cara yang dimiliki Kaisar Wu Yue, semua tentang mereka pasti akan dapat disimpulkan. Namun melihat sosok Kaisar Simei yang terbang ke langit, sudut mulut Kaisar Wu Yue menelusuri sedikit sarkasme memperlihatkan cibiran. Kaisar Agung Simei, jangan buang energimu. Kamu tidak dapat menghentikan Kaisar ini sama sekali. Formasi ruang Telarang 9 meter dapat menghalangi siapapun di dunia bawah, tetapi tidak dapat menghalangi Kaisar ini sama sekali, kata sisa jiwa Kaisar Wu Yue yang nampak galak. Formasi ini didirikan oleh Kaisar ini bersama dengan 4 Kaisar Agung lainnya. Dalam formasi besar ini ada pintu rahasia yang ditinggalkan oleh kita saat itu. Pintu rahasia ini hanya untuk 4 Kaisar Agungku. Hanya yang kuat yang akan mampu mengetahuinya. Kaisar Simei, ingatlah, di saat Kaisar ini kabur dari tempat ini, Kaisar ini pasti akan memenjarakanmu dan menyiksamu siang dan malam. Dan begitu juga dengan anak itu. Kaisar ini pasti akan menemukanmu dan juga akan membunuhmu. Di surga dan bumi, 9 langit dan 10 bumi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian, kata sosok jiwa Kaisar Wu Yue. Dia meraung dan menyerbu ke dalam formasi luar angkasa Telarang 9 meter. Dengan suara mendengung, portal tak kasat mata menyala di formasi luar angkasa Telarang 9 meter yang awalnya menutup seluruh laut mati, dan portal ini sebenarnya samar-samar mengarah ke dunia luar. Hahaha. Putus asa ya, takut. Kaisar ini akan mengucapkan selamat tinggal. Boom. Sinar roh ini akan segera lolos dari portal ini dan meninggalkan laut mati.
Akan tetapi sebelum dia sempat lolos ke portal, boom! Tiba-tiba kekuatan tak kasat mata lahir pada formasi luar angkasa terlarang 9 meter yang langsung menghalangi di depan portal. Dengan ledakan, Kaisar Weiwei tampaknya telah menabrak dinding yang tak terlihat. Seluruh sosoknya terbang keluar dengan ganas. Apa? Kaisar Weiwei menunjukkan ekspresi ketakutan dan kemarahan. Dirinya menatap penghalang di depannya dengan sangat ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan ruang menghalangi pintu rahasia ini? Tidak mungkin, kecuali aku dan 4 Kaisar Agung yang menunggu pintu rahasia ini saat itu. Tidak ada yang tahu sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Weiwei. Dia menghantam lagi sambil ketakutan dan marah. Boom! Jiwanya yang menghantam penghalang ruang angkasa dengan keras dan kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari formasi ruang terlarang 9 meter sebelum berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan. Kuantitasnya mengikatnya dalam sekejap. Sifat kekuatan roh ini begitu kuat sehingga tidak lebih lemah dari 4 Kaisar Agung lainnya. Siapa itu? Siapa yang menghalangiku? Kata Kaisar Weiwei. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman formasi ruang terlarang 9 meter dan berkata dengan marah. Jie. Kaisar Weiwei, aku tidak dapat membayangkan bahwa aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, namun kamu masih sangat bodoh. Kamu ingin pergi melalui pintu rahasia ini di depan Kaisar ini. Apakah kamu sedikit terlalu naif? Bagaimanapun, Kaisar ini juga berpartisipasi di dalam pintu rahasia ini saat itu. Hahaha. Tiba-tiba tawa dingin keluar dari formasi ruang terlarang 9 meter. Dan kemudian Kaisar Weiwei melihat bayangan samar yang diproyeksikan dari formasi ruang terlarang 9 meter. Kaisar Yoming, itu kamu? Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Weiwei. Melihat bayangan yang kabur itu, Kaisar Weiwei mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan. Bahkan pupil matanya terbuka lebar. Kaisar Agung Yoming, aura ini sebenarnya adalah milik Kaisar Agung Yoming. Bagaimana ini mungkin?